Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Kemampuan berbahasa dari Sintayong memang seringkali jadi bahan sindiran bagi para haters ataupun bagi fans-fans FOMO yang merasa Coach Shin wajib lancar berbicara bahasa Indonesia. Namun fakta akhirnya muncul. Tangan kanan Sintayong baru-baru ini mengungkapkan kalau Sintayong sebenarnya memang sedang belajar bahasa secara diam-diam. Bahkan di tengah kesibukannya seperti sekarang, beliau tetap meluangkan waktu. Di sisi lain, di tengah misi besar Indonesia menembus ke Piala Dunia 2026, ada kabar pemain keturunan baru yang kabarnya makin dekat gabung Garuda. Bahkan seorang pengamat sepak bola yang sering berkomunikasi bilang wajah baru ini sudah positif. Ragnar yang belum lama ini curhat ke media Belanda juga mengaku tak masalah ada pemain keturunan baru. Ia justru akan senang kalau pemain tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus. Selain itu, Ragnar juga sempat curhat yang bikin banyak netizen greget. Namun jangan salah sangka dulu teman-teman, daripada nanti salah paham, mari kita simak sama-sama video berikut ini cuy. Another way in this game we play, gonna seize the day. Setelah matchday bulan November berakhir, akhirnya baru-baru ini keluar list resmi terkait ranking FIFA yang mana tentu saja Indonesia naik usai menang versus Saudi. Mengutip dari situs resmi FIFA, Timnas Indonesia berhasil naik 5 tangga dalam update ranking terbaru. Dari sebelumnya berada di peringkat 130, kini naik jadi 125. Kenaikan ini memang tidak terlalu besar walaupun memang lawan tim besar macam Saudi, sebab sebelumnya poin kita juga sempat sedikit karena tumbang dari Samurai Biru Jepang. Meski begitu, kenaikan 5 angka ini juga menjadi salah satu kenaikan yang cukup signifikan di updatean ranking FIFA kali ini. Jadi ya, apapun itu, kita tetap harus bersyukur teman-teman. Selain itu, hasil yang ada tentunya juga kembali membuka jalan Indonesia menuju Piala Dunia. Yang mana kini Indonesia jadi masuk top 3 klasemen sementara grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun hasilnya sangat positif, namun ada saja yang terus mencari kekurangan Sintayong untuk dipojokkan. Salah satunya ialah mengenai bahasa. Coach Shin memang diketahui tak bisa banyak bahasa, bahkan bahasa Inggrisnya tak fasih. Apalagi ada kabar yang mengatakan jika klausul kontrak Coach Shin ada tuntutan wajib belajar bahasa Indonesia. Hal ini makin disorot terus-menerus hingga ini digunakan oleh haters atau para fans FOMO untuk terus menyudutkan atau hanya sekedar mengkritik coy. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Seorang pelatih tim nasional sebenarnya tak wajib untuk mempelajari bahasa di mana ia melatih, dengan catatan pelatih tersebut fasih berbahasa Inggris. Namun hal ini memang berbeda dengan Coach Shin. Juru taktik asal Korsel ini ternyata tak fasih bahasa Inggris, sehingga kami pikir klausul mengenai tanda tangan kontrak yang mewajibkan dirinya belajar bahasa Indonesia mungkin benar adanya. Mengenai masalah bahasa tersebut, akhirnya baru-baru ini ada yang buka suara bagaimana sebenarnya terkait bahasa yang wajib dipelajari oleh Sintayong. Jong Sokso, penerjemah Sintayong jadi orang yang mengungkapkan saat ditanya, dan ia menjawab bahwa Sintayong sebenarnya memang tengah belajar bahasa. Bahkan menurut JJ, saat sedang sibuk seperti sekarang, mengurus kualifikasi Piala Dunia yang baru selesai, lalu lanjut mengurus AFF, Coach Shin tetap giat serta rutin menjalani kursus bahasa. Sekarang lagi belajar, ada guru, tapi coach kan sibuk juga. Seminggu setahu saya 2 kali atau 3 kali mungkin, ungkap JJ saat ngobrol dengan Liputan 6. Jelas dari sini, kalau Coach Shin sebenarnya itu belajar bahasa Indonesia kok. Cuma pasti Sintayong gak ada waktu buat memberitahu atau mempraktekannya secara langsung. Setahu kami Coach Shin juga sudah lama belajar bahasa. Cuma mungkin beliau kesusahan karena faktor umur kan bisa aja. Jadi gak perlu lagi lah mempertanyakan hal ini. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim macam negara lainnya mempunyai performa tinggi dan
Pemain baru makin positif gabung timnas, Ragnar curhat ke media Belanda, siap bersaing. Selain belajar bahasa untuk memperlancar komunikasi dengan para pemain seperti tadi, Sintayong bersama PSSI nampaknya akan terus menambah pemain keturunan baru. Apalagi beberapa posisi seperti lini tengah dan lini depan masih seringkali butuh pelapis ataupun butuh pemain yang lebih matang. Sebelumnya sudah ada satu nama baru yang saat ini sudah diproses, tentu saja oleh Romani, penyerang FC Utrecht yang bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun striker. Meski sudah menambah Ole di lini depan, banyak para fans dan pengamat menilai masih butuh penyerang dan gelandang, sebab skuad Garuda memang belum begitu stabil selama 90 menit di dua sektor tadi. Mengutip dari bola.com, kabarnya beberapa nama yang sudah tak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia, ialah Pascal Struijk, Emil Audero, Mauro Ziestra, Miliano Jonathans, hingga Jairo De Woord. Ada pula Julian Orip, Jadon Oosterwolde, Delano van der Heyden, dan Delano Arts yang masih dalam tahap penjajakan. Dari seluruh nama tadi ada satu nama yang kabarnya makin kesini makin positif. Dia adalah Jairo De Woord. Hal itu diungkapkan Yusa saat berbincang dengan pengamat sepak bola Binder Singh dalam channel YouTube Bola Bung Binder baru-baru ini. Yang membocorkan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya adalah Jairo De Woord. Kalau dari feelingku memang dari kemarin-kemarin itu Jairo De Woord yang bakal join karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda. Dia juga punya media podcast yang besar di sana dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI. Saat saya tanya ke dia, apakah itu benar Jairo positif dihubungi atau akan ke timnas Indonesia? Dia bilang Jairo itu positif. Jadi kita tunggu saja nanti prosesnya seperti apa, ungkap Yusa Nugraha. Perlu diketahui, Yusa ini memang terkadang jadi orang yang menanyakan darah keturunan hingga minat sang pemain. Jadi infonya sedikit bisa dipercaya lah ya. Di sisi lain, Ragnar Oratmangun yang baru-baru ini wawancara dengan media Belanda, ia mengaku tak masalah jika banyak pemain keturunan yang bergabung. Wah Haji justru senang, apalagi jika kualitasnya di atas rata-rata. Pasti bisa membantu skuad Garuda di round 3. Sangat menyenangkan bahwa semakin banyak anak laki-laki dari Eropa yang memilih bermain sepak bola untuk Indonesia. Mimpi itu tentu saja realistis. Ada aliran positif dan kami berpartisipasi dengan baik di grup kuat kami, kata Ragnar dikutip dari media Belanda Omro Brabant. Dari sini kita bisa melihat jika mental Wak Haji memang siap bersaing dengan siapapun. Asal punya kualitas, kenapa enggak coy? Don't let them surround me. Gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Curhat Wak Haji Ragnar bikin netizen salah paham. Kepada media yang sama, Wak Haji juga mencurahkan isi hatinya yang lain, yang mungkin bisa bikin salah paham jika tak mendengarkan penjelasannya. Di mana pemain FC Vidinter ini mengaku jika dirinya lebih nyaman tinggal di Belanda atau di Belgia, tempat di mana ia bermain sekarang. Namun hal ini ada alasannya teman-teman. Menurut Ragnar karena di Indonesia terlalu banyak fans yang terus-menerus mengejarnya kapanpun dan dimanapun. Sehingga jika mau kemana-mana susah karena dibuntuti fans. Saya ingin keluar dari Belanda dan musim panas ini saya menemukan klub hebat di FC Vidinter IH di Belgia. Sama seperti klub-klub saya sebelumnya, saya tidak menonjol saat berada di luar. Di Indonesia, mereka menggendong ada di tangan mereka. Meskipun saya juga ingin kembali ke Belgia atau Belanda agar tidak ada yang mengenali saya dan bisa melakukan hal-hal sendiri dengan tenang. Pengakuan Ragnar Oratmangun dikutip dari Omro Brabant. Hal ini wajar ya teman-teman, sebagian orang memang tak nyaman jika digerubungi oleh banyak orang. Apalagi fans terkadang sangat banyak meminta foto hingga tanda tangan. Jelas ini bisa menghabiskan waktu. Meski begitu, Ragnar mengaku tetap menghormati para fansnya. Apalagi ketika mendukung skuad Garuda bertanding di stadion, Ragnar sangat menyukai momen yang seperti itu. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Itulah berbagai hal yang dilakukan oleh Sintayong. Walaupun ia sibuk jadi juru taktik timnas Indonesia, namun tetap tak lupa belajar bahasa Indonesia. Sementara itu, curhat Wak Haji Ragnar ternyata jujur banget.
berani mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya, Joy. Tapi tolong jangan salah paham ya teman-teman. The crowd, don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.